Nah, di sesi ini sebelum lanjut, saya mau tanya Bapak Ibu semua. Kira-kira minggu lalu nih, vibrasi apa yang sudah dipancarkan dari satu minggu ini? Positif atau negatif? Ya, jadi diukur. Kalau hari ini kewecaran bisa tahu ya, ternyata minggu lalu ini saya banyak mengumpulkan vibrasi yang positif misalnya. Itu bagus, selamat buat kewecaran semua. Tapi kalau ada yang ngumpulin pikiran atau vibrasi negatif, nah itu perlu kita harus selaraskan lagi. Karena begini, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, saya tahu sebagian dari peserta di sini ada yang mengalami masalah tertentu di minggu lalu, ya. Jadi pesan saya, apapun situasinya, apapun kondisinya, kitalah yang paling bisa untuk membuat kondisi kita jadi lebih baik. Jadi nggak usah lagi konsul terlalu banyak, karena beda tipis nanti sama teman kita yang benar-benar mau membantu, sama yang nanti ya siapa tahu mereka melihat situasi Anda sedang sulit malah justru senang dalam hatinya, tapi di luarnya seolah-olah ada rasa empati, ada rasa perhatian dan seterusnya. Nah, topik sore hari ini saya mau membawa sebuah topik yang sekiranya akan memberikan manfaat baik secara mental, kemudian secara spiritual, kemudian secara kehidupan kita sehari-hari. Yaitu topiknya adalah mengenali ada 4 jenis luka. Jadi ada 4 jenis luka yang sering kita hadapi dalam hidup ini. Yang tanpa sadar, semua jenis luka ini akan memberikan pengaruh buruk terhadap hidup dan kehidupan kita ini. Apalagi kita atau kewecaran sekarang mau belajar membina diri di jalan ketuhanan. Nah, selama kita tidak mengenali 4 jenis luka ini, maka kita akan sering dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan emosi kita. Oke, mari kita bahas dari jenis luka. Jadi luka yang pertama itu adalah saya sebut dengan luka batin. Ya, luka apa? Iya, luka batin. Jadi luka batin ini luka yang sangat serius, sangat mendalam. Ya, sangat serius dan sangat mendalam. Contohnya apa? Luka batin ini. Jadi di antaranya ya, satu, mungkin Anda punya orang tua meninggalkan Anda, atau orang tua itu tidak peduli sama Anda. Kemudian juga ada yang orang tua tadi ya, divorce misalnya. Jadi dia meninggalkan. Kemudian mungkin ada juga mertua. Nah, hubungan dengan mertua nggak bagus. Jadi Anda merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi ini luka lama yang saya sebut luka batin. Ini jenis luka pertama. Jadi apalagi pasangan tidak setia sama Anda misalnya. Kemudian teman-teman Anda berkhianat, padahal Anda tuh orangnya loyal, baik, tulus, suka berbagi, apa adanya gitu. Sekarang kan Anda berpikir apa adanya gitu. Sekarang kita harus berpikir saya adanya memang begini gitu ya. Nah, jadi semua hal-hal yang kita pikirkan, rasakan itu menjadikan luka. Maka saya katakan tadi luka batin yang pertama. Nah, mengapa mereka mau melukai Anda? Mengapa mereka kok tega melukai Anda sehingga akhirnya menciptakan luka batin dalam diri Anda? Jadi begini, orang yang melukai Anda, ya, orang yang melukai Anda, sesungguhnya mereka itu luka dalam batinnya. Sekali lagi, orang yang melukai Anda, bisa jadi ya, pertama kali dia yang luka dalam batinnya. Sehingga dari luka dalam batinnya ini, dia pingin. Ada kecenderungan orang yang luka akan melukai. Karena dalam lubuk hati mereka, dia pernah dikecewakan. Dia pernah disakiti. Ya, jadi ini tanpa sadar. Sudah lama sekali ini sudah menjadi semacam tumpukan dalam dirinya. Nah, ini makanya disarankan untuk bertobat, misalnya berdoa, begitu ya. Nah, sebelum kita berdoa dan bertobat, kita harus paham dulu dengan cara kerja pikiran kita.
Kalau kita nggak paham dengan cara kerja pikiran kita, maka semua doa yang kita ucapkan itu lama-lama akan membuat sebuah titik di mana Anda sendiri tidak puas nanti. Merasa kecewa. Karena apa? Ya, ada keinginan untuk mengatur Tuhan lagi. Saya sudah doa maaf, coach. Saya sudah ikhlas, coach. Saya sudah rela, coach, gitu ya. Dan bahkan saya sudah bertobat. Setiap hari saya bertobat, minta maaf, gitu ya. Tapi tetap aja. Nah, itu yang akan terjadi ketika kita tidak paham mekanisme kerja pikiran kita sendiri. Itu luka pertama ya. Yang kedua, jadi ada luka perasaan. Nah, ini dia. Luka perasaan. Jadi ciri-cirinya gini, luka karena merasa tidak dipedulikan, ya, kemudian tidak didengarkan, tidak diperhatikan, ya, kemudian juga merasa tidak disayang. Nah, ini luka perasaan. Luka perasaan ini, jadi orang-orang yang mengalami luka perasaan ini sibuk dengan dirinya, ya, dia sibuk dengan dirinya, sibuk dengan perasaannya sendiri, sehingga dia tidak merasakan bahwa orang lain sesungguhnya sudah memberikan itu kepadanya, sudah melakukan itu kepadanya. Jadi mereka nggak sadar. Mengapa mereka tidak merasakan? Karena mereka ingin agar orang lain itu mengerti tepat seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dia pengen orang tuh, kamu tuh harusnya ngerti saya loh. Saya ini kan orangnya memang temperamen. Saya ini kan orangnya memang teliti. Saya ini kan orangnya memang begitu, begini, ya kan? Jadi ini orang-orang yang luka perasaan. Jadi dia ingin orang lain itu merasakan apa yang dirasakannya, tepat 100%. Sehingga terjadi konflik dalam dirinya. Jadi maka Bapak Ibu, karena mereka menginginkan orang lain memahami perasaannya, jadi itulah akhirnya menciptakan luka perasaan dalam diri mereka. Itu luka yang kedua. Bagaimana dengan luka yang ketiga? Nah, ini luka yang ketiga, yaitu luka pikiran. Luka karena pikiran. Ya, luka karena pikiran itu karena aktivitas kita setiap hari ya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah buat tidak terjadi, kita jadi kecewa. Ya, luka karena pikiran kita sendiri. Banyak sekali keinginan kita, banyak sekali idaman kita. Dan ketika kita tidak bisa mewujudkannya semua, kita resah, kita gelisah, kita kecewa, kita bingung. Pengennya kalau berbisnis misalnya, pengen bisnis A, pengen bisnis B, pengen bisnis C misalnya. Tapi nggak bisa melakukan. Jadi kita merasa khawatir, cemas, dan akhirnya kecewa. Atau pengen berdoa misalnya, ya, pengen doa setiap hari loh saya ini coach, tapi kok saya nggak ada waktu ya. Nah itu misalnya. Atau ada yang begini, coach dia itu rajin berdoa, tetapi tetap aja kelakuannya nggak berubah-berubah, rugi dia ke tempat ibadah berdoa, setiap saat dia ke vihara, tetapi coba lihat, masih emosi, masih marah, temperamennya nggak berubah, ya kan mendingan nggak usah berdoa ya. Nah ini orang-orang yang luka pikiran mungkin akan mengatakan hal-hal seperti itu. Ya itu luka yang ketiga. Nah luka pikiran itu mikirin diri sendiri ya, Koicharan, Bapak Ibu. Dia luka karena memikirin diri sendiri, terus mikirin orang lain, dan yang unik nih, mikirin pikirannya sendiri. Capek kan? Jadi luka pikiran. Jadi dia memikirkan pikirannya sendiri, sehingga dia jadi kecewa. Karena prinsipnya kalau kita masuk bicara di dalam hal spiritualitas, dia pikiran itu memunculkan, kemudian kita pikirkan, dia ada, dan nanti akan lenyap, musnah. Itu sebuah siklus. Tapi kalau kita nggak belajar memahami mekanisme kerja pikiran kita sendiri, kita akan bingung. Kemudian luka keempat. Apa itu luka keempat? Luka karena kebiasaan. Nah, luka karena kebiasaan. Jadi kenapa dikatakan luka kebiasaan? Karena banyak orang itu suka mengulangi kesalahan, ya, suka mengulangi kesalahan karena keteledoran mereka. Karena dia lupa, atau bahkan juga ada yang karena serakah. Ya, serakah dalam dirinya. Jadi dia nggak sadar. Contohnya begini. Dulu pernah ditipu bisnis sama orang. Peristiwanya udah 5 tahun lalu. Hari ini dia ditipu lagi. Karena apa? Ada iming-iming kalau nanti kamu invest sekian, kamu bakalan dapat
balik modalnya sekian, kamu dapat profit sekian. Nah, ini tergiur ya. Karena apa? Keserakahan, keteledoran. Jadi ini yang saya maksud luka kebiasaan. Dia mengulangi kesalahan itu, mengulangi kesalahan itu. Itu yang pertama, luka kebiasaan itu menciptakan dua hal. Karena mengulangi kesalahan, dan yang kedua, karena memutar kembali, mereplay kayak apa namanya nonton film itu, Bapak Ibu ya. Kita menonton film, back dulu. Nah, misalnya udah lewat alurnya, kita putar balik lagi, melihat kembali. Jadi banyak orang memutar kembali kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pernah disakiti, ya, pernah dibohongi, gitu. Jadi dia putar lagi. Pada saat dia ngopi, ketemu temannya, dia cerita, aduh sis, aduh bro, aduh Pak, Bu, saya pernah dibohongin loh sama dia. Misalnya saya pernah disakiti, saya pernah dikecewakan. Jadi dia itu pengumuman kemana-mana karena pernah dikecewakan. Ini yang saya sebut luka kebiasaan. Itu ada dua. Luka karena mengulangi kesalahan, dan yang kedua, luka karena memutar kembali, mereplay kembali kekecewaan-kekecewaan. Jadi kewajaran Bapak Ibu, saya ajak semua stop. Ya, stop menceritakan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Yang sakit akan menceritakan penyakitnya, kesakitannya. Coba kita lihat saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita. Dia bilang, aduh coach, dulu saya pernah sakit loh, dioperasi. Waduh, waktu itu saya di rumah sakit sendiri, istri saya nggak ada, anak-anak saya entah di mana, saya ngurus diri saya sendiri. Nah, itu misalnya contoh-contoh apa namanya melankolis yang banyak diceritakan sama orang. Jadi dia menceritakan hal-hal yang sudah berlalu, hari ini dia sehat, hari ini dia bisa menciptakan kebahagiaan, tapi dia lupakan itu. Dia malah cerita. Setiap orang yang dia jumpai, akhirnya apa? Dia pingin kasih tahu orang itu jangan sampai seperti dia. Nah, itu yang saya katakan tadi di awal. Luka batin, orang yang luka itu cenderung bisa melukai. Luka batin nih, misalnya nih dia pernah kena kencing manis misalnya, penyakit-penyakit tertentu. Apa yang mereka lakukan? Asal ketemu orang, teman, sahabat, keluarga, dia langsung kasih pemaparan yang jelas. Jangan minum itu loh, bahaya, nanti bisa begini. Tuh kan? Itu petuah-petuahnya dia. Apalagi yang dilakukan? Orang-orang yang pernah mengalami itu. Hati-hati loh, nggak boleh tidurnya ngadep ke sana, nanti bahaya. Oh, jangan terlalu makan banyak gula, jangan terlalu banyak makan timun. Jangan, alpokat itu bahaya loh. Ya, jadi mereka ini akhirnya terkesan nakut-nakutin orang. Ya, atau pernahkah kita menjumpai orang begini? Ketika melihat orang operasi di rumah sakit, lalu dia begini, Pak, saya juga pernah punya keluarga kayak gini, habis operasi meninggal. Nah, itu kan contoh-contoh bagaimana luka kebiasaan ini kita selain mencari mengulangi kesalahan, kita memutar kembali ketakutan-ketakutan itu yang ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saya ajak stop, oke? Stop untuk menceritakan Anda pernah sakit tertentu. Udah lewat, sekarang udah sehat kok. Itu jangan lagi diomong-omongin. Kalau kita ngomong-ngomongin penyakit kita, baik penyakit mental, penyakit fisik, penyakit emosi, penyakit perasaan, kita omongin lagi hari ini. Itu sama dengan kita sedang menarik data lagi buat sakit. Padahal fakta hari ini kita sehat. Ya, nah, makanya saya katakan tadi di awal kita diskusi, vibrasi apa yang Bapak Ibu pancarkan minggu lalu? Positif atau negatif? Nah, kalau Anda negatif, bisa jadi itu kena 1, 2, 3, 4-nya. Jadi ini rumusan belajar yang paling simpel, sederhana tapi mengena. Dan kalau kita tertawa sekarang melihat diskusi kita itu, tidak apa-apa. Kita ketawa dulu. Oh iya benar juga itu bisa. Tapi stop ketawanya, action, move on. Sekarang berubah. Oh ya, saya nggak boleh begitu lagi. Sehingga apa? Fondasi latihan kita membina bisa jadi lebih baik. Karena kita tidak lagi berasumsi ke diri sendiri, berasumsi ke orang lain. Jadi ini bahaya sekali. Ya, kenapa organisasi sering menjadi kacau? Karena asumsi-asumsi ini sering muncul. Asumsi ini muncul dari mana? Dari luka batin seseorang itu. Misalnya nih, di organisasi, dia pernah dilukai sama si A. Aduh, jangan sama dia dah. Dulu saya pernah kerja sama dia, saya dikecewakan loh. Hati-hatilah sama dia ya. Pokoknya gue pesan sama lu, hati-hati sama dia. Wah, itu kan udah nggak benar tuh, nggak pas gitu loh menurut saya. Makanya saya katakan, sangat simpel. Orang yang terluka cenderung mau melukai. Tapi coba lihat, orang-orang yang hatinya tenang, baik, bijaksana,
pasti dia akan memancarkan kebaikan, kebijaksanaan, dharma, dan seterusnya. Tapi kalau Anda panik, cemas, takut, begitu ketemu orang aja, ingin memancarkan kepanikan itu untuk mencari perhatiannya. Halo Bapak Ibu, saya lagi panik nih. Kamu panik dong, kayak gitu. Seolah-olah begitu ya. Kita mau ngajak-ngajak orang. Saya kok panik sendiri. Ayo dong panik sama saya. Saya lagi kecewa. Ikut dong kecewa. Saya lagi sedih. Ketika teman kita tidak ikut menunjukkan kesedihan, kita bilang nggak pedulian. Ya, itu orang yang kena luka perasaan dan luka pikiran. Belum ke luka batin, masih luka perasaan dan luka pikiran saja. Oke ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, ketika kita mau melepas, jadi nanti Bapak Ibu, nanti malam ya, kalau mau menggunakan cara ini sangat sederhana. Mungkin saja hidup kita ini karena pikiran, kita mikirin pikiran, ada orang yang suka sama kita, ada yang orang juga tidak suka sama kita, bahkan ada yang benci kita. Tapi saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, antara orang yang mencintai kita dan membenci kita, itu keuntungan buat kita. Kalau mereka mencintai kita, kita ada di hati nurani mereka. Selalu ada di hati mereka. Oh, saya kangen nih, pengen ketemu dia. Gitu ya. Yang kedua, kalau ada orang yang membenci kita, kita akan selalu ada di pikiran mereka. Dia selalu mikiran kita. Karena apa? Luka pikiran tadi, dia mikir, kesel banget gua sama dia. Gua benci banget sama dia. Jadi sebenarnya dia sedang mengingat kita, memuja kita. Jadi itulah objek-objek yang kita sering lakukan dalam hidup ini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Nah, bukankah lebih baik jika seandainya nanti malam kita doa sama-sama, kita lepaskan semua beban belenggu, kekecewaan, kemudian luka batin kita, luka perah kita, healing, kita sembuhkan diri kita sendiri, kita lepaskan. Kalau memang harus menangis, nangis aja. Rilis, lepaskan. Jadi kalau bapak-bapak mau melakukan ini, Anda biar nyaman, masuklah di sebuah kamar kecil atau di altar Anda, di situ minta suasana nyaman. Kalau Anda mau menangis, menangis aja, tidak apa-apa. Menangis adalah ekspresi diri. Tapi kan kita di Indonesia kadang sudah salah ya, salah persepsi. Kita diajarin cowok nangis, cengeng kamu ini. Nah, seolah-olah cowok nggak boleh nangis gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak sekarang, anak lakinya kalau nangis, kasih nangis. Karena nanti besar dia akan berpura-pura dalam hidup ini. Kasih aja dia nangis. Dia sedang mengekspresikan dirinya. Nah, setelah dia menangis, kita kasih tahu gimana rasanya. Sudah lebih baik. Tuh, pelajaran apa yang kamu bisa dapat dari sini. Mulai sekarang kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan. Dibimbing dia, dibimbing. Jangan ketika jatuh, kita langsung marah. Mama bilang apa? Bapak bilang apa? Kamu bandel sih, nakal, makanya jatuh sekarang. Berdarah kakimu, tahu rasa, biar kapok ya. Nah, ini kan artinya emosi kita yang salah. Harusnya orang yang sedang tertimpa kesulitan, apalagi anak-anak, tolong berikan mereka ketenangan terlebih dahulu. Jangan diancam lagi. Apalagi diancam, bawa dokter, biar disuntik kamu, biar kapok. Jangan diancam seperti itu, kasihan. Ingat, di dalam diri mereka ada Tuhannya juga, ada jiwa juga. Jadi kita benar-benar harus memberikan pemahaman. Ketika dia jatuh, tenangkan dulu mereka. Nggak apa-apa, Dik. Nggak apa-apa, Nak. Oh, coba lihat. Bapak lihat. Oh, aman, nggak apa-apa. Bantu dia dulu, kasih dia obat. Nah, sampai dia diam, tenang, kasih minum, kasih susu apa yang dia suka, baru dikasih tahu. Dek, apa yang kamu tadi rasain? Kok jatuh ya? Ya, soalnya ya mulai besok adik hati-hati ya jalannya. Nanti kalau ada begitu jangan lagi ditobrok. Disitulah orang tua mengajarkan anaknya. Tapi kalau sudah di awal dia sudah dimarah, anak itu akan defense, bahkan dia tidak ngaku kalau dia itu pernah berjalan karena jatuh, karena keteledorannya dia sendiri. Itulah sebabnya kenapa anak-anak tidak jujur sama orang tuanya. Karena dia sudah berpikir ini pasti dimarah sama mama sama papa. Dia akan membuat kebohongan kecil untuk menutupi itu. Tapi di satu sisi orang tua memaksa, kamu harus jujur, kamu harus ngomong yang ini. Nah, caranya kan tidak ketemu gitu maksud saya. Jadi sekarang diterima dulu, ditenangkan dulu anak-anak Anda, sampai dia merasa nyaman, baru kita ajak ngobrol yang baik. Itu dari saya ya. Kemudian, jika kita perhatikan, dalam hidup ini banyak sekali ada orang-orang, dalam hidup ini ada yang suka kolektor barang antik, ada kolektor uang lama gitu ya,
ada kolektor perangko, ada kolektor apalagi ini, ada kolektor macam-macam. Di dunia ini banyak sekali ya. Ada kolektor mainan, sepeda tua, dan seterusnya. Sampai ada kolektor luka. Itu yang bahaya yang terakhir. Kolektor luka batin, kolektor luka perasaan, kolektor luka pikiran, dan kolektor luka kebiasaan. Ini empat-empatnya dibawa, dikoleksi sama dia. Sehingga kemanapun dia pergi, dia selalu curiga. Jangan-jangan ini nyakitin saya. Jangan-jangan ini nipu saya lagi. Jangan-jangan ini membuat saya tidak nyaman lagi, dan seterusnya. Karena mereka datang di dunia ini sebagai kolektor. Tanpa terasa, dia terus mencari-cari ya. Dia mencari-cari, terus ngomongin terus, semua dikumpulin. Luka-luka itu dibahas, disebarin, dan akhirnya apa? Bapak Ibu, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling terluka di planet ini, di alam semesta ini. Karena udah cukup banyak. Dari usia yang dia misalnya sekarang 30, 35, 40, 55, 60, itu udah stok lukanya banyak sekali, sehingga satu titik dia merasa, sayalah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Kenapa Tuhan tidak adil? Nah itu. Ternyata setelah check and recheck, Bapak Ibu, saya sudah banyak melakukan coaching ya, sama pribadi-pribadi, individu-individu. Setelah saya tanya-tanya, saya ajak ngobrol, persoalannya sesimpel ini. Makanya kita diajarkan untuk forgiveness, untuk memaafkan. Ya, jadi ada teknik yang namanya forgiveness therapy. Jadi untuk memaafkan, wah itu keren banget. Ya, kalau udah bisa ikut forgiveness therapy sama ahlinya yang benar, yang tepat, jadi akan lebih baik kehidupan kita. Dan sebagai penutup, ya, sebagai penutup dari sesi saya, orang-orang yang hidupnya sebagai kolektor itu sering, tadi saya katakan, mencurigai. Karena pernah satu seminar ya, saya pernah mengisi satu seminar, ada 700 orang peserta. Jadi ini sudah banyak sekali, 700 itu Bapak Ibu, crowded-nya udah minta ampun nih. Ya, jadi saya ada seminar 700 peserta. Lalu setelah saya mengisi seminar, saya selesai, ada satu peserta yang dari Bali. Dia tanya saya, Coach Wira, hey Coach Wira, hey Coach Wira. Dia bilang, wah sombong, nggak nanya-nanya, kayak gitu. Coba bayangin Bapak Ibu, dari mananya saya sombong. Jadi ini satu hal yang cukup unik gitu. Wah Coach Wira sombong, nggak mau nyapa, nggak mau nanya. Waduh, saya berpikir, sorry Pak, saya nggak lihat ini 700 orang. Dia malah ngelanjutin. Mungkin saya nggak penting, makanya Coach Wira nggak mau lihat saya, nggak peduliin saya. Coba kalau saya penting, pasti udah dicari di awal. Mungkin. Jadi ini Bapak Ibu yang saya maksud, kolektor luka itu sensitif sekali. Ya, sangat sensitif dalam hidupnya. Jadi saya harus minta maaf. Jadi saya merasa lebih ngerti, dia butuh tentang perhatian ini, saya langsung bilang, oke Pak, saya minta maaf Pak, sorry ya Pak ya, karena ini banyak orang Pak, gimana kabar hari ini, baik, baru dia bisa terima. Coba kalau saya masih terus lewat aja, itu dia akan cerita ke orang lain, Coach Wira itu sombong, dan seterusnya. Jadi ini kalau saya pas di Makassar, ya, dari sekian banyak orang juga, mungkin saya tidak akan bisa satu persatu melihat, paling melihat global, yang memang benar-benar datang nyapa saya masih tahu. Tapi kan ada orang yang kolektor luka itu, dia pakai luka perasaannya. Nah, rasa-rasanya Coach Wira pasti tanya. Begitu nggak ditanya. Nah, ini mulai dia luka perasaan. Masa nggak mau nanya ya pas lewat tadi kayak gitu. Bayangin Bapak Ibu, 700 orang. Jadi saya harus ngecek satu-satu, sangat tidak bisa. Tapi saya selalu bilang sama Bapak itu, Pak, sorry Pak, minta maaf. Tadi saya buru-buru karena waktunya sudah mepet, saya harus naik, harus ngisi. Jadi itu Coach Aaron, semoga materi sore hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan. Sekali lagi, tidak ada maksud untuk menggurui, apalagi mengajari ini yang mungkin secara usia, secara pengalaman sudah jauh lebih baik. Karena percayalah bahwa hidup ini kita butuh untuk saling melengkapi, bukan untuk menjadi yang terhebat, bukan menjadi yang terbaik. Jadi itu catatan dari saya, kapanpun kita bergaul, bertemu sama siapapun, mari untuk saling melengkapi. Ya, jika kita selalu menutup diri, maka semua hal positif tidak akan bisa masuk. Makanya selalu vibrasikan. Nah,
saya mau undang Bapak Ibu semua untuk buat kegiatan juga ya. Jadi mungkin sebagian dari Kue Caren di sini ada yang sudah ikut di grup saya di Mantra Hati. Ya, Mantra Hati itu singkatan manajemen, transformasi, harapan, dan tindakan. Jadi harapan kita itu pasti karena imajinasi, karena mental berpikir kita, karena visualisasi kita. Kemudian tindakan. Jadi makanya disingkat Mantra Hati, manajemen, transformasi, harapan, dan tindakan. Jadi di sana sudah saya pernah buat sebuah challenge buat grup di sana. Nah, di sini saya mau challenge juga nih, Ko ya. Nanti tolong setelah acara ini beli tomat ya. Beli tomat. Jadi tomatnya tolong ditaruh, disimpan. Kalau memang ada acara keluar, tomatnya dimasukin di tas plastik, boleh masukin ke tas kita terus dibawa kemana saja. Kalau Kue Caren keluar, tolong dibawa semua tomatnya. Cukup 3 biji aja ya. Tomatnya 3 biji. Nanti minggu depan kita lihat sama-sama tomatnya. Dan tomatnya tidak boleh taruh kulkas ya. Jadi jangan ditaruh di kulkas. Jadi dibawa aja bungkus 3 yang memang mau ikut challenge ini silahkan. Nanti kita bahas minggu depan. Kita lihat tomatnya seperti apa dan kita diskusi lagi, sharing lagi supaya dapat banyak kita sama-sama untuk bisa saling mengetahui. Kita semua sukacita, semua insan bersama.